Karena dengan suasana kekeluargaan, permasalahan apapun pasti akan terurai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semuanya, kembali lagi tentunya dalam Saiful bersama Saiful Irfan. Yeay, virtual ini ya. Baik, sama saya Putri Humaira, tentunya kita akan ngobrol bareng bersama dengan Pak Saiful. Halo Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini kita sedang ada di mana sih Pak? Saya ini, kita bareng-bareng ini di mana nih? Kita di kapal latih Bung Tomo milik Politeknik Pelayaran Surabaya. Dan alhamdulillah jabatan saya di sini sebagai seorang kepala kamar mesin atau chief engineer. Oke, luar biasa. Ya, jadi beliau juga dosen teknika Poltekpel Surabaya. Betul ya, sekali. Pak Saiful Ya. ya. Nah, kita programnya ada namanya Saiful. Saiful, full sai, penuh Full kebaikan. Sai, penuh kebaikan. Nama ini adalah yang pernah diberikan oleh dosen di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Iya. Dan beliau selalu memanggil saya dengan Saiful Full Sai. Masya Allah, luar biasa, keren. Harapannya agar selalu baik di sepanjang masa. Menebar kebaikan untuk semuanya ya melalui channel Amin. YouTube ini. Nah, Pak Saiful, kita kan akan ngobrol masalah mengenai buku panduan yang sudah Pak Saiful bikin kan ya, yaitu Ya, tentang pelaut pemula yang udah diterbitkan pada tahun 1 Juni 2019. Luar biasa ini ya, berapa tahun yang lalu. Ya. Nah, kalau boleh ngobrol, sebelum kita ngobrol masalah seorang pelaut pemula nih ya, Ya. atau si Popeye, si pelaut tutut ya, aduh apa sih? Ya. Nah, kita ngobrol masalah buku panduan dulu nih ya Pak ya. Ya, silakan. Berapa lama sih Pak untuk menyusun buku panduan ini? Buku ini sebetulnya merupakan hasil kreasi saya. Iya. Jadi saya berlayar dari tahun 2000 sampai 2010. Oke. Dan mengalami fase sebagai seorang pegawai negeri sipil juga sudah baru saja alhamdulillah 10 tahun ya. Oke. Dan ini saya gabung untuk menjadi sebuah buku yang mana buku ini sudah saya susun kurang lebih 5 tahun. Wow, 5 tahun. 5 tahun, Latar belakangnya ya. kenapa nih? Kok tiba-tiba cling pengen bikin buku ini begitu? Latar belakangnya untuk membuat buku ini yaitu saya prihatin dengan nasib saya sendiri waktu itu. Iya. Sebagai seorang pelaut pemula yang mana waktu itu buku panduan minim sekali ya. Dan kalaupun ada itu tidak sesuai dengan saya. Jadi saya menyesuaikan untuk membuat buku ini agar pelaut-pelaut anak-anak saya ini di Politeknik Pelayaran Surabaya, para taruna maupun taruni bisa dengan mudah memberikan yang terbaik untuk perusahaan pelayaran yang mereka tempati selama praktek berlayar. Waduh, luar biasa ya, niatnya mulia sekali. Nah, bikinnya 5 tahun. Iya. Prosesnya juga pasti ada suka dukanya dong Pak untuk menyusun buku panduan ini. Ya, tentunya ya. Untuk proses sukanya ya saya ini ya yang sukanya aja dulu. Sukanya dulu ya Pak ya. Ya. Sukanya itu saya menyusun ini karena saya seorang yang hobi membaca, Mbak. Oke. Nah, dan melihat film ya. Baik. Itu menjadi inspirasi saya untuk membuat tulisan yang saya tuangkan di buku ini untuk menjadi sebuah buku bagi anak-anak saya, Baik. para taruna maupun taruni di Politeknik Pelayaran Surabaya. Sukanya itu ya menulis, Ya. melihat film sehingga menjadi inspirasi ini. Kemudian saya juga senang dengan pengalaman melihat negara-negara yang hampir seluruh dunia saya kunjungi. Masya Allah, luar Ya. biasa. Dan Sudah kemana aja ini Pak Saiful? alhamdulillah keliling dunia. Wah, keren. Semoga saya tertular juga ya. Amin, Oke, ya. jadi pengennya bikin Ya. hal itu, berbagi pengalaman, begitu ya. Dukanya tentunya ya karena berjauhan dari keluarga ya. Oke. Itu menjadi suatu risiko. Dan tidak kalah penting tentunya faktor makanan. Oh iya. Faktor makanan kalau di
Indonesia kan kita pasti ketemu nasi, apalagi nasi pecel, gado-gado, rujak. Tapi ya. kalau di luar sana, Nah itu makanan Eropa, makanan yang tentunya masih asing terdengar di telinga kita, Mbak. iya, Begitu. betul. Beda rasa, beda taste-nya juga, selera. Betul ya. Waduh, Yang penting baik buat saya itu halal gitu aja. Oke, nah tadi adalah kita udah ngobrol masalah buku panduannya itu. Nah sekarang Iya. kita kupas dulu nih buku panduan pelaut pemula. Tentunya ngobrolin apa aja sih, seputar apa aja sih Pak Saiful di sini? Untuk yang perlu saya sampaikan terkait dengan buku-buku isi buku ini, Iya. ya ada beberapa yang sudah saya susun secara rinci dan terdiri dari 6 bab ya. Oke. Yang pertama yaitu Iya. 12 hal penting yang harus dilakukan oleh pelaut sebelum pergi berlayar. Kemudian yang bab 2 berisi 9 hal yang harus kita ingat sebagai seorang pelaut untuk dibawa selama berada di kapal. Iya. Dan bab 3 yaitu tentang bagaimana sikap seorang pelaut pemula, tentunya dalam hal ini adalah kadet namanya ya. Taruna itu dinamakan kadet di atas Kadet kapal. ya bacanya. Ya, Tulisannya cadet ya Pak ya? tulisannya cadet. Oke, bacanya kadet. Iya. Oh ini saya awam banget ini masalah dunia pelaut ini. Iya. Iya. Bisa saya lanjut dulu Mbak Oke. ya, ini yang bab 4 yaitu 10 hal yang tidak boleh diabaikan oleh pelaut pemula, dan kelima yaitu tips ketika kadet baru pertama kali naik di atas kapal, dan terakhir hal yang perlu disiapkan ketika akan naik di atas kapal. Begitu Mbak. Oke, luar biasa. Nah, kalau ngobrol masalah mengenai hal penting yang dilakukan oleh pelaut sebelum pergi berlayar. Nah, ini kenapa sih harus memperhatikan itu, atau hal-hal penting apa aja sih yang perlu diperhatikan oleh para pelaut pemula khususnya ini, Pak Saiful? Kalau yang pernah saya alami, Iya, berdasarkan ya, pengalaman ya. betul, pelaku sejarah. Yang pertama adalah bertukar nomor telepon di zaman sekarang ini, WA ya. Saya kira bukan hal yang susah untuk zaman sekarang dibandingkan zaman saya dulu. Tapi untuk alat komunikasi seperti HP dan internet itu memang menjadi bahan dasar untuk kita pergi berlayar. Karena di sanalah kita harus bisa menjalin komunikasi dengan keluarga. Oke. Ya. Jangan sampai terputus, terutama dengan pihak kampus Politeknik Pelayaran Surabaya, agar bisa Tetap ada komunikasi ya. tentunya. Sekarang itu sudah canggih melalui WA, kalau di zaman saya dulu melalui surat, harus seringkali berkirim surat. Ditambah lagi juga yang terbaru dengan email ya. Oke. Ya, kemudian ya tentunya hal ini juga ketika pergi berlayar jangan sampai lupa, namanya kalau berlayar di daerah-daerah yang ekstrim seperti daerah Belanda, negara Belanda maksud saya, kemudian Jepang, Korea yang mempunyai musim dingin, Cuaca ya, karena itu jangan cuaca. sampai lupa dengan membawa peralatan untuk yang di daerah musim dingin. Ya. Kalau di daerah musim panas itu ya kita juga harus bersiap-siap, karena seperti Arab, Mesir itu kalau sudah masuk musim panasnya kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang perlu disiapkan. Ini tentunya sudah diulas secara rinci di buku saya. Artinya ekstrim ini yang dimaksud adalah persiapan ketika perubahan cuaca begitu ya? Betul, karena tidak ada di Indonesia. Kalau di sini musim kemarau itu musim panas tidak sama dengan musim panas di daerah Arab. Kalau di sini musim dingin seperti kalau kita berrekreasi ke gunung, Bromo seperti itu, tidak sama dinginnya. Berbeda ya. Belanda atau Korea, Jepang itu, karena di sana mampu mengeluarkan darah dari hidung. Jadi alias mimisan. Persiapannya adalah yang pertama komunikasi, tetap keep contact gitu ya. Lalu yang kedua adalah persiapan untuk cuaca yang ekstrim atau perubahan ekstrim itu tadi. Apalagi ini hal lain yang perlu diperhatikan ini, Pak Saiful? Ada yang perlu kita perhatikan selanjutnya, Mbak, ya, yaitu kalau berhubungan dengan penerbangan ya. Maka karena kita kalau berlayar di daerah mancanegara
Maksudnya di mancanegara ini ya jangan sampai lupa dengan surat-surat yang perlu dipersiapkan, seperti paspor, surat vaksin, apalagi kalau ada negara-negara tertentu yang mempunyai penyakit seperti Ebola, kemudian negara-negara yang pokoknya itu penyakitnya yang perlu kita antisipasi dari sini. Vaksin itu harus begitu. Dan tentunya ya membawa barang secukupnya saja, tidak usah berlebihan. Nggak boleh lebay ya, Pak ya. Sampai nanti over bagasi tentunya bisa kena biaya mahal. Baik, jadi ada perhatian bagaimana surat-surat, lalu juga barang bawaan. Hal lainnya apa lagi nih, Pak? Hal lainnya ya tentunya nanti bisa dihubungi lah saya ya, bisa dihubungi di nomor yang nanti kita akan berikan. Oke, jadi nanti ada nomornya di sini. Jadi silakan nanti mau nggak dikupas semua ya ini ya. Ada yang rahasia. Ada sesuatu yang perlu kita sampaikan secara personal agar tidak menjadi sesuatu yang tidak baik untuk yang pemirsa siap saksikan sekarang. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan khususnya bagi pelaut sebelum pergi berlayar. Jadi surat-surat, lalu benar-benar tahu cuaca yang akan dikunjungi dari negaranya itu ya kan ya Pak, persiapan itu, terus nggak boleh bawa yang lebay. Kalau saya perempuan biasanya berlebihan ya Pak ya, begitu. Nah, lalu ada hal lain ketika yang harus dibawa ketika di kapal. Nah, kalau sepengalamannya Pak Saiful gimana sih? Kalau tadi kan yang udah prepare tuh sebelum berangkat. Nah, kalau ketika yang dibawa di kapalnya, apa aja itu Pak? Ya, sepengalaman saya waktu berlayar sebagai seorang kadet di PT Pelni. Ini PT Pelni yang saya sampaikan karena di sana saya waktu praktek berlayar. Yang pertama tentunya dokumen penting, buku pelaut, kemudian surat-surat sertifikat itu, dan pakaian seragam kalau di sana, karena masih berstatus sebagai seorang taruna yang praktek layar, dan tentunya karena pelaut seperti saya ini homesick, homesick itu rindu rumah, selalu kangen dengan orang tua, keluarga itu, maka saya membawa foto. Waktu itu foto keluarga begitu. Betul, ya, agar selalu tidak lupa dengan keluarga saya itu. Kemudian yang menjadi kesukaan saya Mbak pada waktu di atas kapal, ya makanan kah atau bagaimana itu? Biasanya apa nih boleh dibagi di Pak Saiful? Bawa apa nih? Kalau makanan yang saya suka itu bumbu pecel. Mungkin yang bisa mudah dibawa begitu ya Pak, atau tahan lama begitu ya? Betul. Kemudian film yang saya beli di toko-toko ya, di supermarket itu. Hiburan ya? Ya, musik bisa saya sisipkan, dan karena saya ini hobinya membaca, saya bawa majalah, kemudian buku bacaan yang saya sukai. Begitu, luar biasa. Supaya apa nih Pak? Mengantisipasi kebosanan atau sebagaimana tuh? Hiburan atau seperti apa tuh? Mengantisipasi kejenuhan di atas kapal, kemudian ya hiburan itu bisa jadi. Dan juga selain hiburan untuk saya ya untuk kru kapal. Untuk bersama-sama. Betul itu. Wah, berbagi begitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin udah ada satu handphone udah bisa muat semua ya Pak ya. Bisa begitu. Tapi untuk ini memang bisa masih kita pakai, masih relevan di tahun ini. Ya, di masa-masa sekarang. Untuk apa? Ya tentunya tidak selamanya kita akan mendapatkan sinyal. Kalau ngobrol masalah sinyal, biasanya kan apalagi susah ya. Ada istilah, enak nggak sih punya pasangan atau keluarga pelaut begitu? Pasti susah hubunginya. Kalau pengalaman Pak Saiful gimana tuh? Saya menggunakan simpati Mbak selama berlayar, karena ketika bertemu di daerah-daerah yang pelosok, di sana masih kuat sinyalnya. Kemudian saya juga kalau berlayar di luar negeri pada waktu awal-awal jadi perwira, itu simpati bekerjasama dengan provider negara setempat, seperti kalau Singapura Singtel, kalau di Malaysia MyMaxis,
dan lain sebagainya. Waduh, artinya pemilihan Iya. provider kartu itu juga penting. Betul itu. Betul sekali. Kalau pengalamannya dari Pak Saiful pakai Telkomsel begitu ya, Betul, simpati, luar biasa. Nah, hal lain ini apa lagi nih Pak yang bisa dibagi dari pengalaman? Hal-hal barang apa aja? Tadi barang kesukaan, makanan, pecel begitu ya. Kok Iya. saya sih kering tempe, begitu abon, boleh ya Pak ya, kayak Boleh gitu-gitu juga, ya. ya. Nah, apa lagi Pak yang perlu dibawa di kapal ini? Nah, kalau bagi orang tertentu, Iya. kadangkala membawa PlayStation Oke, ya, yes. untuk bermain di atas kapal. Mhm, mhm. Kemudian hobi apa misalnya, dia bisa membawa raket untuk bulu tangkis. Pokoknya bukan sepak bola ya Pak ya? Nah, itu tidak ada, terlalu besar Terlalu besar, ruangannya. futsal. Iya, Oke. basket itu bisa juga. Oke. Bawa gitar boleh, gitu. Mhm. Mungkin untuk Alat musik ya? Iya, alat musik itu. Siap-siap. Ya. Jadi untuk hiburan begitu. Ada hal lain nggak apa sih selain bisa dibawa di kapal? Kalau hal lain saya kira tidak ada, ya itu saja. Nanti kalau misalnya ada hobi lain atau ada kesukaan lain seperti membawa ya barang-barang yang kiranya menurut dia itu disukai, itu lain cerita, Mbak. Karena Jadi ya, tergantung mohon maaf personalnya ya. masing-masing. Iya, itu. Oke. Kalau ini yang pernah saya alami saja. Oke, berdasarkan pengalaman. Dan itu Betul. semua sudah ditulis rinci di Iya, buku. betul, Mbak. itu. Kalau kepo apa aja 9 ini langsung nanti ya bisa Iya. kontak ke Pak Saiful ya. Betul. Pak Saiful tadi kan sempat ngobrol masalah kadet begitu ya, sering ngobrol sekadet lah atau apalah. Nah ini sebagai saya orang awam, apa sih Pak dari kadet atau perwira junior itu apa sih? Perlu diketahui oleh anak-anak saya, Iya. taruna-taruni Politeknik Pelayaran Surabaya yang akan melaksanakan praktek layar dan jabatannya sebagai seorang kadet, atau nanti ketika sudah pertama kali menjadi seorang perwira, ketika sudah wisuda, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu Anda sebagai seorang pelaut pemula banyak-banyaklah berdiskusi dan bertanya kepada orang-orang yang Anda percaya. Karena di atas kapal itu Anda harus bisa mencegah timbulnya konflik Oke. sebagai seorang kadet atau perwira junior. Itu diskusi yang pertama, Mbak. Itu untuk menghindari konflik ya, dialog yang sehat ya. Jangan sampai mengambil keputusan sendiri. Egois begitu ya? Egois jangan itu, karena hal itu bisa menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Kemudian apapun itu Iya. yang diinstruksikan oleh perwira senior, Iya. dalam hal ini seorang kapten, seorang KKM atau chief engineer, tolong diikuti agar tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Karena mereka lah yang lebih paham terlebih dahulu. Berbahaya ini seperti apa sih Pak kalau boleh dicontohkan mungkin? Kecelakaan. Oke. Kecelakaan mungkin seperti kesetrum atau terbelit tali tros. Ya. Kemudian juga bisa kejadian-kejadian yang lain. Berbahaya dalam artian berbahaya untuk dirinya sendiri Oke. maupun orang yang di sekitarnya. Hanya gara-gara miskomunikasi, Betul, nggak mau begitu. diskusi, Betul. efeknya begitu. Iya. Waduh, itu yang perlu diperhatikan ya untuk seorang Iya. kadet. Apalagi nih Pak, yang perlu diperhatikan atau dihindari, jangan sampai dilakukan. Ketika ada setiap kegiatan yang dicetuskan oleh pimpinan di atas kapal, Iya. seperti kapten nanti mengadakan latihan untuk meninggalkan kapal atau mengatasi kebakaran, tolong diikuti agar tidak menjadi poin yang kiranya itu jelek di kampusnya. Ya, membawa Karena nama kampus begitu membawa ya. nama kampus nanti itu, Mbak. Siap. Jangan sampai nanti menjadi poin tersendiri yang nanti malah akan menghambat adik kelasnya ketika nanti mau praktek lagi di perusahaan tersebut. Maka
kegiatan-kegiatan apapun yang diinstruksikan oleh pimpinan harap diikuti. Pekerjaan apapun yang tidak tahu harap ditanyakan. Seperti tadi saya katakan, jangan sampai mengambil keputusan sendiri apapun itu, karena masih pemula dan masih belajar ya Mbak. Itu. Kemudian ya tidak kalah penting, apapun itu tolong bersabar ya. Bersabar, be patient. Waduh, kenapa sih Pak? Apa godaannya banyak kah? Atau bawaannya mau emosional terus atau kayak gimana sih Pak? Karena yang dihadapi ini adalah perwatakan orang-orang yang tidak akan sama. Ya dari daerah-daerah tertentu, sepertinya nanti khawatirnya ada semacam miskomunikasi. Kayak cara berbicara begitu kah? Betul. Ada yang mungkin perwatakannya itu kalau bicaranya itu iramanya keras, maunya itu menang sendiri, kemudian dia itu apapun pengen diikuti. Maka kalau kadet tidak bersabar dengan hal ini, dikhawatirkan nanti terjadi konflik yang berkepanjangan. Gitu. Kemudian ya mungkin kalau mendapatkan praktek berlayar di luar negeri, mungkin ya permakanan itu menjadi hal yang ya signifikan. Karena kalau di Indonesia kan pasti kita bertemu dengan warung-warung yang masih seleranya kita masih bisa diikuti. Cocok di lidah lah ibaratnya. Iya, kalau di sana kan kita nggak mungkin makan seperti kentang, sayur mayur, begitu. Dan juga mungkin cara mengolahnya yang berbeda. Betul itu. Perbedaan-perbedaan seperti ini bila tidak dihadapi dengan hati yang sabar, pikiran yang dingin, pasti dan bisa dipastikan itu akan berujung pada konflik. Kuncinya adalah sabar yang bermuara ke banyak hal. Jadi sabar makanannya, sabar sama obrol sama yang lawan atau temennya ya, atau satu kru ya, istilahnya begitu ya Pak ya. Nah begitulah menghadapi lawan bicara dan sebagainya sehingga jangan sampai konflik. Perwatakan tiap orang tidak sama, maka kalau tidak sabar ya pasti konflik terus. Jangan sampai. Tipsnya apa sih Pak? Berarti harus ngalah kah atau bagaimana kalau misal ada hal tersebut? Tipsnya tentunya ya yang tadi bersabar. Yang kedua, kalau memang tidak perlu kita tanggapi, ya sudahlah kita tinggalkan saja. Toh kita juga tidak kalah dalam hal ini. Mengalah bukan berarti kalah. Ingat, mengalah bukan berarti kalah. Luar biasa. Nah, kita mungkin beralih ke hal lain ya, mengenai 10 hal yang jangan diabaikan oleh pelaut, begitu ya Pak ya? Apa sih Pak, atau yang harus diperhatikan begitu ya? Apa saja itu Pak, hal-hal tersebut? Ada beberapa hal yang pernah saya alami di atas kapal. Maka untuk para kadet, anak-anakku, apapun permasalahannya yang tadi sudah saya utarakan di depan, tolong dibicarakan, didiskusikan ya. Kemudian jangan membuat suatu tindakan yang justru nanti melanggar hukum. Contohnya gimana Pak, realnya mungkin ya? Seringkali terjadi di atas kapal itu, apalagi di negara-negara tertentu yang hukumnya itu ketat seperti Singapura. Ketika Anda itu tidak boleh membawa rokok, maka janganlah membawa rokok. Ya, ketika di Eropa pernah terjadi juga, itu ada yang membawa rokok yang ketahuan oleh pihak berwajib di sana, dan akhirnya dikenakan denda. Luar biasa dendanya, Mbak. Itu sebesar 75.000 euro. Waduh, kalau dikuruskan jadi berapa tuh? Berapa tahun kita kerja? Nggak apa ya, kalau istilahnya nggak imbang sama harga rokoknya. Betul gitu ya, Pak? Ya. Jadi harus tahu hukum yang dicanangkan oleh setiap negara yang berbeda. Betul itu ya. Seperti Singapura yang pernah saya masuki, walaupun kita perokok, ya, tolong jangan merokok sembarangan, karena bisa berakibat fatal untuk kita. Kemudian juga di sana itu jangan buang sampah sembarangan. Untuk negara-negara maju yang ketat itu ya? Iya, mereka memang kadang-kala menyamar menjadi orang biasa, tapi sebetulnya mereka adalah petugas. Maka ketika terjadi, pernah ada teman saya merokok sembarangan, tiba-tiba langsung dipegang. Ternyata dia adalah seorang
polisi. Sebenarnya patroli gitu kan ya. Ketat Siapa sekali yang itu. ngelanggar? Oke. Kenapa kok saya ambil Singapura? Karena Iya. memang negara ini untuk hukumnya memang boleh lah. Ya. Luar biasa Yang lain penerapannya tentunya, ya. kalau di Singapura itu mungkin hanya 2 tahun, Mbak. Ya, 2 tahun kalau di blacklist di sana. Oke. Jangan sampai balik 2 tahun, setelahnya tidak ada masalah. Hmm. Kalau di Eropa kita seumur hidup Tidak boleh. tidak Kalau bisa kembali ke sana. Gitu. Nah, Tapi ini yang perlu apapun dia itu. perhatikan ya, betul ya. Iya. Yang perlu diperhatikan jangan sampai hal ini jadi fatal. Betul, Merugikan karena diri berhadapan sendiri. dengan hukum di negara-negara seperti tadi Singapura, Belanda itu berbeda. Siap. Bukan berarti kita terus di sini melanggar hukum, ya jangan. Karena bagaimanapun juga hukum dibuat untuk kita taati, bukan Oke. untuk Langgar. Luar biasa, ini berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Iya. Hal lain apa Pak yang perlu tidak boleh diabaikan oleh para pelaut ini? Hal lain ini Pak. Kalau di negara-negara tertentu, hal-hal yang perlu kita perhatikan juga kalau kita mengadakan semacam kegiatan di sana, mungkin seperti wisata, Oke. itu tolong diperhatikan wilayah-wilayah yang memang tidak boleh untuk dilakukan kegiatan seperti mengambil dokumentasi. Oh, ada Ya. memang ya? Memang ada seperti itu ya Pak? Saya contohnya. Oke, bagaimana boleh dibagi share kembali lagi pengalaman? ketika di negara Singapura. Iya. Jadi di negara Singapura waktu itu saya tanpa sengaja oleh teman saya dipotret. Nah, ini kejadian lucu, Mbak. Oke. Di tahun itu kamera digital sudah sudah meluas, tapi saya masih menggunakan kamera roll. Oke. Nah, ketika petugas datang, tolong dihapus. Baik. Oke, tapi ini mau kita hapus, ada rollnya. Iya, betul. Oh begitu, ya sudah kalau gitu saya akan menghubungi pihak yang terkait. Kayaknya rame waktu itu. Saya diperhatikan oleh orang-orang itu. Ada apa ini? Ternyata petugasnya hanya mengambil Foto kamera itu itu. tadi, siap. Rollnya Filmnya, saja. iya. Kemudian diganti oleh petugas. Hmm. Nah ini peringatan, jangan sampai mengambil foto sembarangan. Memangnya Karena di mana sih Pak kalau boleh tahu? Waktu Maksudnya itu di yang dilarang? halte. Oke. Kebetulan di belakang halte ada industri. Oh, yang memang tidak boleh dipotret. Tidak boleh, Siap. walaupun tidak ada peraturannya, tapi kebetulan di sana itu mereka menerapkan aturan tidak boleh memfoto sembarangan, begitu. Sebaiknya bagaimana? Ya fotolah di tempat yang memang tidak ada masalah, mungkin Hanya wisata. ya wisata, Oke. gitu ya. Di belakangnya Merlion itu, tidak apa-apa. Ya itu. saya seperti itu ya. Akhirnya memang harus hati-hati dalam, Iya. apalagi sekarang mudah dengan gadget. Nah, itu bisa juga jadi ya. masalah nanti itu. Oke. Hal lain apa lagi nih Pak? Tadi kan untuk mengambil gambar atau memperhatikan kesopanan lah ya, ibaratnya seperti itu ya. Betul. Peraturan yang ada di negara lain, di daerah lain. Apalagi Iya. nih Pak? Tentunya kedisiplinan yang sudah diajarkan di Politeknik Pelayaran Surabaya, ketepatan waktu itu menjadi penting. Seringkali kita itu molor. Be on time, oke, tepat waktu, Betul. disiplin. Ya, yang mana kalau undangannya itu atau pengumumannya jam 9, Iya, kapal mau berangkat jam 9 ini Mbak, ya. jadwalnya Maka jam kita 9. jam 8 sudah harus di situ, maksimal ini, maksimal. 1 jam sebelum. Iya. 1 jam sudah harus di situ. Jangan kita ada pemberitahuan kapal berangkat jam 9, datangnya jam 10 atau jam 11. Maka dipastikan itu akan membuat semacam permasalahan. Nanti akan diproses oleh pimpinan di atas kapal itu. Oke, keterlambatan itu. Keterlambatan. Kemungkinan ditinggal nggak sih Pak? Ada begitu. Oke. Teman saya ada itu. Real memang terjadi seperti Ya, itu ya. gitu. Dan efeknya akhirnya ke dirinya sendiri. Ya, Atau berefek gitu. ke yang lain juga kak Pak? Akhirnya berkurang krunya atau bagaimana tuh Pak? Tentunya hukuman yang paling membuat semacam perhatian tersendiri, tentunya adik-adiknya nanti kasihan. Maka dicap bahwa di kampus ini ternyata Disiplinnya kurang ada taruna yang membuat permasalahan. Salah satunya tadi, kenapa harusnya kapal berangkat jam 9 kok malah terlambat gara-gara 1 orang.
Oke, jadi perlu diperhatikan ya ketepatan Iya, waktu. ketepatan waktu, kedisiplinannya juga. Itu. Oke, nah dari kedisiplinan, lalu juga banyak kesopanan dan sebagainya, apa ada yang perlu diperhatikan lagi nih Pak selain itu? Hal lain dari seorang perwira junior khususnya. Nah, ini yang sering kali terjadi, juga saya berpesan, sering kali terjadi di atas kapal itu bahwa ketika berlayar mau pulang, Ya. ya kalau memang ingin souvenir, ya ingin souvenir, jangan mengambil barang milik kapal Oke. yang dengan alasan bahwa itu adalah souvenir. Contohnya kayak gimana sih Pak? Kayak bantal gitu kah atau gimana tuh? Ya ada kadang-kala itu yang memang menarik di kapal Iya, itu. Contoh jenis misalnya barangnya. Alat-alat di kamar mesin, Oh baik ya. kunci Inggris, kemudian dongkrak, dan Oh lain bayangan saya sebagainya. souvenir. Iya. Oke. Itu kan bukan Tidak barang souvenir. boleh ya mengambil seperti itu. Kalau memang kepingin souvenir ya belilah di luar saja. Banyak kok di negara-negara itu yang untuk di wilayah tertentu menjual souvenir. Siap. Iya. Ingat ya, jangan ambil sembarangan. Ya. Nah, itu nanti bisa disorot juga. Wah, ini anak ini nih ya. Iya. Nah, Iya. lalu ini ya Pak ya, mungkin untuk para kadet ya Pak ya, para Iya. kadet yang pertama kali naik kapal. Nah, sebagai seorang Pak Saiful yang bisa memberikan atau share tips-tipsnya apa saja nih Pak, supaya nggak cupu-cupu banget ya Pak ya. Kalau Iya. udah pertama kali apa yang harus dilakukan ya ini ya, begitu. Hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh anak-anakku kadet Politeknik Pelayaran Surabaya, ya berkali-kali saya sampaikan, tolong dokumen jangan sampai ketinggalan, ya dokumen jangan sampai Seperti ketinggalan. apa aja Pak itu? Kalau dokumen ini memang sudah dipersiapkan oleh unit Oke. di bawah unit Prala ya, praktek laut ya, unit Prala namanya. Ini dokumen apa saja ya, tadi buku pelaut, paspor, Oke. basic safety training, medical first aid ya, kemudian SCRB, Apa itu Pak? survival craft and rescue book. Oh, Gitu. oke. Untuk skoci itu, yang terampil untuk menggunakan skoci ya, sudah diajarkan semua ya. Siap. Kemudian pakaian kerja ya, pakaian kerja jangan sampai lupa. Kadangkala ada perusahaan tertentu yang tidak menyiapkan pakaian kerja, jadi kitalah yang mempersiapkannya. Pakaian kerja seperti apa ini Pak yang perlu dipersiapkan? Nah, apa tuh? Kettle pack gitu, wear pack. Oh, Pak. Jadi menyediakan sendiri ya, Iya, seperti betul. itu ya. Iya. Ada kalanya memang perusahaan tertentu itu tidak menyiapkan, kitalah sendiri yang menyiapkan. Kemudian ya tadi untuk alat-alat hiburan itu, ini Iya. penting memang. Seringkali kapal itu yang pernah saya alami selama 10 tahun, Iya. alat hiburan ini seringkali kurang. Ya. Tapi ada juga kapal itu yang memang menyiapkan alat hiburan. Apa itu? Ya ada yang namanya barbecue. Waduh, barbekyuan begitu. Ya, ada acara Oke, barbecue. bakar-bakar. Seluruh kru kapal itu ya bakar-bakar. Ya di situ kumpul untuk bercandaria. Jadi Main musik, ice breaking ya. gitu ya, itu main games gitu kan Pak? Ya betul, ice breaking ya. Ice breaking, oke. Supaya tidak tegang dalam pekerjaan, tidak stres ya. Kemudian juga mengakrabkan kru satu dengan yang lain. Konflik bisa diurai dan akan menjadi suasana kekeluargaan. Dan memang inilah poin dari buku pelaut ini. Saya akan ciptakan suasana kekeluargaan. Oke. Karena dengan suasana kekeluargaan, permasalahan apapun pasti akan terurai. Tips dari Pak Saiful ya, ciptakan suasana kekeluargaan. Kalau udah ada keluargaan, rasa keluargaan itu insya Allah nggak ada ya, mereda mungkin ya, minimalisir konflik begitu ya Pak Betul, ya. minimal sudah tidak ada lagi masalah. Memang rentang waktu berapa sih Pak? Kalau boleh tahu, saya tambahin Iya. ya. Maksudnya waktu untuk berlayar itu berapa lama sih Pak?
Kalau minimal atau maksimalnya? menurut kontrak yang pernah saya alami Iya. itu adalah 1 tahun. Ah, udah kayak keluarga beneran dong, Mbak ya? Betul sekali. Oke, Gitu. oke. Kalau sudah kekeluargaannya sudah ada, maka homesick itu bisa diminimalisir karena keluargaku ini ada di atas kapal sekarang. Oke, Gitu. luar biasa. Keluarga kedua lah ya. Betul. Oke, jadi yang pertama diperhatikan adalah hal itu tadi, Iya. bagaimana dokumen, lalu juga hiburan-hiburan. Ada hal lain nggak Pak yang perlu diperhatikan untuk yang pertama kali masuk kapal nih? Tips, Ya, tolong untuk dokumen itu melekat bersama yang di cabin itu, ya. baik. Kalau di pesawat itu di cabin, ada tas tenteng Ya, di situ. oke. Jangan di dalam Bagasi. tas bagasi, jangan. Oke. Karena kalau ditaruh di situ, ya tadi dikhawatirkan tasnya tertukar atau yang paling parah yaitu tasnya hilang. Beresiko ya. Pernah terjadi di saya juga, tapi bukan tasnya yang hilang, bukan. Isinya. Isinya itu sempat tertukar, tapi begitu saya klaim ke maskapai, Iya. maskapai tanggung jawab, ternyata warnanya itu mirip katanya. Oke. Akhirnya dikembalikan kepada yang bersangkutan. Itu untung ya kalau Untung memang bisa saja, diklaim ya. itu. Artinya memang penting kalau membawa dokumen penting harus pakai tas memang yang kita bawa sendiri begitu ya, tas Iya. tenteng lah ibaratnya. Betul, tas tenteng itu. Tidak yang oke, itu adalah salah satu memang yang perlu diperhatikan. Nah, kita Iya. masuk ke motivasi bagi para pelaut pemula. Jangan-jangan apa saja ini Pak Saiful yang bisa dibagi kepada para pelaut pemula khususnya? Motivasi tentunya karena kita belajar ya di atas kapal itu sebagai seorang pelaut pemula, maka jangan pernah bosan dengan belajar ya. Oke. Selalu bertanya ya, dan semangat kerja kerasnya. Karena disitulah nanti yang menjadi awal untuk ke depan, bahwa ketika nanti kita akan berkumpul lagi dengan pelaut-pelaut yang punya motivasi kerja Ya. keras seperti Belanda atau Jepang, kita sudah tidak asing lagi. Kerja keras itu ya, kerja keras, belajar keras. Oke, kerja Bukan keras. belajar keras yang dalam artian kita berkelahi, bukan. Belajar keras ya, belajar kalau kita itu mengalahkan rasa capek, begitu mengalahkan contohnya. rasa Malas. malu, Malas juga. Oh, malah. juga. Ya malu, ya malas. Ini harus dikalahkan ini. Kita harus berjuang untuk mengalahkan dirinya sendiri. Oh, luar biasa sekali. Kita beri aplaus secara virtual loh. Terima kasih Mas Saiful Ya. Irfan sudah berbagi, tentunya luar biasa ya, kerja keras, kerja cerdas ya. Betul, belajar keras juga. Ya. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Saiful bisa bermanfaat Amin, untuk ya. para viewers atau penonton channel YouTube Ya, oke. Saiful. Terima kasih. Amin. Dan demikian Saiful bersama Saiful Irfan, tentunya saya Putri. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.